خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita lanjutkan Masail Jahiliyah ke-29, menyimpang dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Masalah Jahiliyah ke-29, menyimpang dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Menyimpang terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah Ta'ala telah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayyujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf 180. Tafsir ayat firman Allah Ta'ala, walillahi asmaul husna, hanya milik Allah asmaul husna, adalah peringatan bagi orang-orang mukmin tentang bagaimana cara berzikir, mengingat dan menyebut Allah Ta'ala, dan bagaimana cara bergaul bersama orang-orang yang meninggalkan serta lalai dari Allah, dan tentang apa-apa yang layak dengan kedudukannya, sebagai pengaruh dari penjelasan tentang kelalaian mereka yang total dan kesesatan mereka yang parah. Firman Allah Ta'ala, fad'uhu biha, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu. Kata fad'uhu bisa jadi dari kata ud'uhu, ad-da'wah, yang berarti menamakan, seperti ucapan mereka da'utu Zaidan aw Yazidan, aku memanggilnya Zaid atau Yazid, yakni aku namakan dia demikian, atau dari kata apa sih, ad-du'a yang bermakna memanggil, seperti mereka berkata da'autu Zaidan, Zaidan, yang berarti aku memanggil Zaid. Baik, habis dulu. Nah, ini definisi asmaul husna. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa itu al-asma al-husna? Definisi al-asma'ul husna itu bisa diistinbatkan dari kalimat walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Kata Syekhul Islam, asma'ul husna definisinya adalah al-asma' allati yud'allahu biha wa hiya allati ja'at fil kitab was sunnah wa hiya allati taqtadi al-madha wa thanaa'a bi nafsiha, yaitu nama-nama yang Allah Ta'ala dimintakan dengannya, yaitu orang berdoa dengannya, itu pertama. Dan itu nama-nama yang harus sesuai dengan, maksudnya datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nama-nama Allah tidak boleh datang dari
selain dari Al-Quran dan Sunnah, bikin-bikin sendiri misalnya enggak. Dan nama-nama tersebut berkonsekuensi pujian secara zat, pujian dengan dalil walillahil asmaul husna, milik Allah lah asma al-husna fad'uuhu biha. Jadi fad'uuhu biha yaitu nama-nama Allah tadi, allati yud'allahu biha, yang Allah Ta'ala dimohonkan kepadanya dengan menyebutnya, itu adalah nama-nama Allah dengan dalil fad'uuhu biha, dan harus disadur dari Alkitab, Al-Quran atau As-Sunnah, Al-Quran atau As-Sunnah, dengan kata al-asma di sini, walillahi al-asmaul husna. Alif lam di sini namanya alif lam ahad. Ahad yaitu maksudnya bahwasanya nama-nama tersebut sudah terketahui, ma'ruf dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga tidak boleh seseorang membuat-buat nama baru untuk Allah Ta'ala, sehingga nama tersebut sudah ada di Al-Quran dan di As-Sunnah. Kemudian yang ketiga dari definisi, yaitu dia nama-nama tersebut berkonsekuensi al-madah wa thana, yaitu pujian terhadap Allah Ta'ala secara zat. Pujiannya di mana? Di ayat ini ada walillahil asmaul husna, al-husna. Al-husna yang artinya adalah yang terindah, terbaik. Al-asmaul husna artinya nama-nama terbaik. Yaitu tidak ada nama yang sebaik itu, ya. Dan itu nama tersebut khusus, yaitu nama yang dimaksud adalah milik Allah Ta'ala. Jadi walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, yaitu nama-nama yang Allah Ta'ala dimohonkan dengan menyebutnya, dengan menyebut nama-nama itu, dan nama-nama tersebut harus tertera ada di Al-Quran dan As-Sunnah dengan dalil alif lam dalam al-asma, yaitu yang menunjukkan itu, nama-nama itu. Kemudian juga nama-nama tersebut berkonsekuensi pujian dengan adanya lafal al-husna. Wallahu a'lam. Kalau berdoa itu menyebut asmaul husna berapa kali sekali atau Enggak. Ada hitungannya atau enggak? Enggak, maksudnya ya Rahman, ya Rahmani, Ya Allah, ya Rahman. ya Allah, ya Rahman, berilah saya ini, ya. Tergantung kitanya aja. Boleh juga diulang misalnya ya Allah, ya Rahman, berikan saya ini, ya Allah, ya Rahman, berikan saya ini, diulang enggak apa-apa. Kalau secara hitungan enggak ada. Enggak dikhususkan hitungan. Cuma sunnah Nabi SAW kan 3 memang apa-apa untuk kebaikan. Iya, enggak apa-apa diulang, enggak apa-apa. Baik, kemudian Firman Allah Ta'ala, wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya, yakni menyelewengkan dan menyimpang di dalamnya dari kebenaran kepada kebatilan. Dikatakan dalam bahasa Arab al-hada apabila menyimpang dari tujuan dan istiqomah, dan termasuk dalam makna ini liang lahad di dalam lubang kubur adalah karena dibuat miring di samping dindingnya, yang berbeda dengan kata adorih yang terdapat di tengahnya. Dan ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah adalah menyandangkan nama-nama yang tidak memiliki sandaran dalil bagi Allah, atau dengan nama yang mengandung makna yang rusak, tidak baik, sebagaimana dalam ucapan orang-orang Badui, ya abal makarim, wahai bapak orang-orang mulia, atau ya abiyadul wajh. Ya abiyadul wajh. Di sini ya. Ya abiyadul wajh, wahai yang berwajah putih, atau ya syahi. Pakai sin. Ya syahi, wahai orang-orang yang dermawan. Dan itu, ya. Ini nama-nama itu bukan nama-nama Allah, tapi banyak dari orang ketika itu menamakan Allah dengan itu, Abul Makarim, Abdul Wajh, dan Sahih. Enggak ada itu nama di Al-Quran untuk Allah Ta'ala, ya. Kemudian maksudnya
Maksudnya adalah menjauh darinya dengan meninggalkannya maksudnya adalah menjauh darinya dengan meninggalkan yang diperintahkan dengan nama-namanya yang mereka sebutkan untuknya berdasarkan klaim mereka dan bukan nama-nama Allah yang sebenarnya. Kepada makna inilah dibawakannya ungkapan ayat ini yang tidak menyebutkan kata ganti domir sehingga asumsinya bisa dikatakan yulhiduna biha, mereka menyimpang dengannya. Allah Ta'ala juga berfirman, Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Demikianlah kami telah mengutuskan kamu kepada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Rabb yang Maha Pemurah. Katakanlah, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. Ar-Ra'd. Yang ini bisa baca siapa? Bisa baca. Ganti. Di posisi di sini aja. Diriwayatkan agak cepat terbaca. Diriwayatkan dari Qatadah, Ibnu Juraij dan Muqatil bahwasannya ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang musyrik Mekah ketika mereka melihat surat perjanjian pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, di mana juru tulis dari pihak Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, telah menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Suhail bin Amr yang ketika itu menjadi juru runding pihak Quraisy berkata, kami tidak mengenal Ar-Rahman kecuali dia adalah Musailamah. Dan di antara mereka para ulama ada yang berkata, Abu Jahal pernah mendengar ucapan Rasulullah SAW, Ya Allah, Ya Rahman. Maka dia berkata, Muhammad melarang kami menyembah Tuhan-Tuhan, tetapi dia sendiri menyembah dua Tuhan. Maka turunlah ayat tersebut. Tapi ini di sini ayat ini ya. Jadi orang-orang musyrikun itu mereka menyimpang, menyelewengkan, ya, menganggap bahwasanya ketika nama Allah itu banyak maka berarti banyak zatnya, yaitu lebih dari satu. Rabb kita enggak, ini maksudnya Allah Ta'ala zatnya ya Allah, Allahu Ahad, tapi namanya banyak. Dan semakin banyak nama itu semakin agung memang. Kalau misal di tradisi Arab asli begitu, semakin banyak seseorang mempunyai nama atau julukan, maka dia itu semakin agung. Nah, kemudian orang-orang di musyrikun itu diriwayatkan bahwa ketika Ali bin Abi Thalib menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, mereka dengan takaburnya menganggap bahwasanya kami tidak mengenal nama Ar-Rahman kecuali dia adalah Musailamah. Dan Musailamah Al-Kadzab itu mengklaim dirinya adalah Ar-Rahman. Dan lafal Ar-Rahman ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita pernah mengatakan tidak boleh bagi seorang hanya bernama Rahman gitu aja. Bahkan kalau misalnya panggilan jangan panggil Rahman, karena Rahman khusus untuk Allah. Sebagai misalnya ada orang namanya Abdullah, terus dia dipanggil Allah, gimana? Allah gitu, nggak mungkin kan? Begitu juga dengan Ar-Rahman, yang memang nama tersebut khusus untuk Allah Ta'ala. Boleh orang bernamakan Abdurrahman, tapi panggilannya nggak boleh Rahman. Itu sebenarnya nggak boleh. Jangan, yang lain apa? Nama panjangnya Pak? Itu Rahman namanya. Rahman. Panggil aja Darsono. Jangan, kalau bisa apa namanya? Iya, pakai.
Tapi orang-orang mungkin nggak tahu. Itu namanya siapa? Rahman apa? Rahman aja sih. Rahman Abdurrahman. Rahman Rahman. Ada panjangan. Orang Sunda berarti itu. Iya orang Sunda. Iya, Maman Abdurrahman kali ya. Iya. Bro aja bro. Bro aja nggak apa-apa kayak gitu. Gitu kan. Kang. Kemudian di antara mereka para ulama, ya Abu Jahal pernah mendengar Rasulullah berkata ini, Ya Allah ya Rahman. Itu boleh kita ngomong itu? Boleh. Ya Allah ya Rahman ya Karim ya Halim dan seterusnya. Maka pun Abu Jahal dengan jahilnya dia mengatakan, lihat tuh Muhammad, dia melarang kita nyembah banyak sesembahan, tapi dirinya sendiri nyembah dua Tuhan, karena dia menyebut ya Allah ya Rahman berarti dua Tuhan. Padahal nggak maksudnya satu Tuhan, satu zat, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya sini. Tapi namanya lebih dari satu. Ya begitu. Kemudian diriwayatkan juga dari sebagian ulama bahwa ketika dikatakan kepada kaum kafir Quraisy, sujudlah kalian kepada Allah yang Maha Rahman. Mereka berkata, apa itu yang Maha Rahman? Maka turunlah ayat ini. Dan ada juga pendapat-pendapat lain yang akan menjadi panjang jika disebutkan semuanya. Allah Ta'ala juga berfirman, وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang telah menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dan dialah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu, bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Rabb-mu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Fussilat ayat 21-23. Dalam ayat ini terkandung pemberitahuan bahwa masyarakat jahiliyah menyimpang dalam sifat-sifat Allah, sebagaimana mereka menyimpang dalam nama-namanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, juga Imam An-Nasai, dan banyak ulama. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, aku pernah sedang bersandar pada penutup Ka'bah. Lalu datanglah 3 orang dari Quraisy dan 2 orang dari Saqif. Atau kalau tidak salah, seorang dari Saqif dan 2 orang dari Quraisy. Mereka memiliki perut gendut dan hati mereka minim pemahaman. Lalu mereka berbicara dengan perkataan yang tidak bisa aku dengar. Maka salah seorang di antara mereka berkata, apakah kalian melihat bahwa Allah akan memperdengarkan perkataan kita kepada orang ini? Lalu yang lain berkata, apabila kita mengeraskan suara kita, dia akan mendengarnya. Dan jika kita mengeraskan, maka dia tidak bisa mendengarnya. Dan yang satu lagi berkata, jika dia mendengar sesuatu darinya, maka dia pasti mendengar semuanya. Kata Ibnu Mas'ud, maka aku menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Maka Allah Ta'ala menurunkan, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum
arada'a itu ya. Ardakum fa asbahtum minal khasirin. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian, pendengaran, penglihatan dan kulitmu terhadapmu, bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Rabbmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Fussilat ayat 22-23. Nah, inilah penyimpangan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dipegang oleh masyarakat jahiliyah, di mana mereka menamakan Allah dengan apa yang mana Allah tidak menurunkan bukti untuk itu. Di antara para ulama ada juga yang berkata Allah tidak memiliki sifat-sifat yang menempel pada dirinya. Ada juga yang berkata sifat-sifat Allah bukan zatnya, tidak selainnya. Dan di antara mereka ada juga yang berkata sifat-sifatnya adalah selain dirinya. Ada pula yang berkata Allah tidak pernah berfirman dengan kitab-kitab yang diturunkannya, dan mereka ini menetapkan sifat berfirman hanya kepada dirinya dan tidak pernah berbicara kepada seorang pun di antara para rasulnya. Dan masih banyak pendapat-pendapat lain yang kesemuanya adalah bentuk-bentuk penyimpangan yang memenuhi kitab-kitab mereka. Dan bersama itu mereka mengira bahwa ayat di atas khusus berlaku pada orang-orang jahiliyah. Dan mereka tidak mengetahui bahwa mereka juga tercakup secara individu karena keumuman maknanya. Maka siapa yang diberikan basirah oleh Allah dan menerangi hatinya, dia pasti akan berpaling dan tidak mengambil akidahnya dari kitab-kitab kelompok-kelompok menyimpang tersebut. Dan dia akan mengambil pengetahuan tentang Tuhan yang disembahnya dari kitab As-Salaf As-Salih yang mencakup nas-nas atau dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya, jazakallah. Ini kayak bahasanya riuh ya, agak berat ya, atau memang penerjemahan yang ini ya. Ya subhanallah. Tapi ala kulli hal mungkin di beberapa yang poin lain, masalah lain mungkin lebih mudah dipahami daripada yang ini mungkin. Jadi kadang-kadang ada memang sulit materinya tuh, atau ada yang lebih mudah insyaallah. Baik, kita lanjutkan ya insyaallah masalah yang boleh tanya dulu? Kalau misalnya kan Allah itu al-ilm ya, Allah itu mengetahui. Al-alim. Al-alim. Atau ya terus kalau kita berarti nggak boleh ya kalau kita bilang Allah itu kan maha cerdas, maha pintar gitu, nggak boleh ya? Kita nisbatkan ke gitu. Itu di sini kembali ke urf. Nah, urf itu kalau kita mengatakan cerdas atau pintar, ya kan kesannya itu seperti makhluk memang. Beda dengan maha mengetahui. Maha mengetahui dengan maha cerdas itu ada perbedaan. Kalau maha cerdas seperti, karena kita nggak biasa menisbatkan kecerdasan kepada Rabb. Dan juga alim itu tidak disebati dengan cerdas, tidak dimaknai dengan cerdas, ya kan? Alim itu maha mengetahui. Kalau cerdas itu bahasa Arabnya zaki. Dan zaki bukan nama Allah. Dan juga Allah tidak usah kita katakan dia bersifat cerdas, enggak. Maksudnya udah enggak usah, cukup dia maha mengetahui. Adapun cerdas itu makhluk kita, dan kecerdasan makhluk juga terbatas. Jadi enggak sebut cerdas, pintar. Allah itu pintar, enggak diomongin gitu. Allah maha tahu, udah gitu aja. Dan kita pun secara fitrah orang Indonesia memahami bahwasanya jika dikatakan maha tahu itu udah tidak bisa lagi disebut cerdas, karena cerdas itu levelnya makhluk gitu. Ya kan, secara uruf tradisi kita kan. Sama juga dengan dermawan gitu ya, dengan maha memberi. Kalau dermawan pun kalau dimaknai derma artinya memberi mungkin bisa. Tapi kalau dermawan konotasinya tuh lebih ke dermawan, dan wan itu kan orang. Ya kan? Ya enggak? Ada dermawan, relawan, wan itu kan orang. Maka baiknya enggak menderma aja, maha menderma dalam artian maha memberi, maka itu insyaallah hanya masalah terjemahan. Tapi kalau misalnya cerdas, itu beda lagi tuh maknanya dari maha mengetahui. Gitu. Ada lagi sifat lain yang mungkin tidak bisa diterjemahkan dengan itu, misalnya apa? Apalagi yang seharusnya, maksudnya jangan sampai terjemahkan kepada Allah salah makna. Ada yang tahu lagi?
nggak ada ide lagi. Tapi itu tadi dermawan, dermawan apa ya, dan seterusnya ya. Kalau misalnya ada nama yang itu apa ya? Misalnya salah satu namanya mengambil dari sifat Allah, sifat asma Allah. Tapi karena belum nggak tahu, nggak tahu sudah tua, sudah dewasa. Dewasa. Itu bagaimana? Apa dulu sampelnya, karena nggak bisa digeneralisir. Ketika misalnya disebut alim, alim itu sifat yang maksudnya nama yang mustarak, maksudnya untuk mustarak makhluk bisa, dan Allah Ta'ala juga ternamai dengan itu boleh, asal sejak lahir tidak diniatkan itu adalah nama Allah. Maksudnya paham nggak sini? Seseorang misalnya antum istri melahirkan, kemudian antum namakan dengan Rahim saja, tapi diniatkan Rahim ini nama Allah, nggak boleh, harus Abdur Rahim. Kalau Rahim di sini antum niatkan hanyalah sifat makhluk biasa, maksudnya yang mengasihi, yang menyayangi, penyayang gitu kan, maka itu boleh, gitu ya. Jadi itu kembali ke niat asal dari penamaan itu. Tapi kalau namanya dari awal itu udah misalnya Allah atau Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, ini dari awal nggak boleh. Tuhan. Dan ketika nanti kemudian kalau udah gede, walaupun gede baru ngaji itu sadar, maka harus mengganti akte, mengganti nama lagi, harus secara syar'i. Dewa, Wisnu, Dewi, ya. Latif boleh, Indonesia boleh, makhluk boleh. Dan memanggil orang dengan latif juga nggak masalah. Si latif tuh kayak gitu. Tapi masalahnya kalau dia disebut namanya Abdul Latif, antum panggil tip latif. Iya, nggak bisa. Tapi kalau misalnya waktu penamaan itu kadang orang tua dulu kan nggak ngerti, maksudnya itu adalah dari nama Allah. Nah, iya, contoh. Mungkin itu artinya bagus gitu aja. Ya nggak apa-apa, kalau artinya bagus dan itu nama Allah juga. Kalau ini maksudnya kalau terbinakan atas kejahilan, kemudian ya nama Rahim misalnya dinamain Rahim tok gitu kan, maka udah setelah itu anak itu kan kejahilan orang tuanya sebelumnya, ya udahlah, nggak masalah dengan itu. Maksudnya diniatkan kemudian kalau orang tuanya masih hidup bilang ini nggak boleh, tapi nama tetap ini nggak apa-apa, Rahim, asal bukan nama Rahman atau Allah atau Tuhan atau Rabbus Samawat wal Ard atau Rabb kulli syai' namanya misalnya. Oh, boleh. Ya. Juga nama seperti Dewa, Dewi, Wisnu, kemudian Aditya, Dewa. Sri, iya Sri. Sebenarnya nggak boleh. Iya, karena artinya itu sangat rentan dengan kesyirikan gitu loh. Kalau Sukma nggak apa-apa kan? Sukma itu kan artinya bisa dimanai jiwa. Istri saya nama depan dan belakangnya nggak boleh, tinggal tengahnya nih. Oh gitu. Sukma ya. Hari Sukma Dewi juga. Dewi nggak boleh. Iya. Sama Dewi itu nggak boleh tuh. Dewi apa? Manggil Dewi aja. Karena ada dewinya ini. Tapi mengaslikan Nama Sanskerta. Dewinya gitu. Dewinya apa Dewi? Dwi itu dua. Oh, Dewi kan dua Sanskerta. Kalau bahasa Sanskerta masih boleh. Bahasa doang nggak apa-apa. Cuman yang konotasi udah sampai ke Tuhan mereka, kayak Wisnu atau Wardana. Dewa. Oh, kayak warna itu Dewa. Nah, bahkan Kalau Tauhid boleh nggak? Namanya Tauhid. nggak apa-apa dia. Nggak apa-apa ya. Nggak, tauhid nggak masalah. Baiknya sih muwahhid, baiknya muwahhid baru. Namanya Wisnu juga. Ustadz Wisnu misalnya, Ustadz Wisnu berarti apa tuh? Ibarat kita bilang Ustadz Iblis misalnya, ada nggak kayak gitu? Kita nggak boleh namain Iblis atau Ifrit gitu kan, nggak boleh. Iya. Kalau kayak ini Al-Hafidh itu Boleh. Al-Hafiz. takutnya pas gede malah nggak bukan Ya itu kan semua ya, itu nggak masalah itu kan. Nama orang kan nggak mesti mungkin. Antum sendiri namanya apa? Nggak takut jadi olokan nanti pas dewasa. Kamu namanya Al-Hafidh. Kalau gitu nggak usah dinamain sekalian. Tarimin Hasan. Pas udah gede jadi uang jelek. Gitu. Mana Hasannya mana gitu kan? Itu Martono misalnya, Martono artinya apa? Hah?
Nggak tahu ya. Kayak paling aman kayak gini. Nama nggak ngerti artinya gitu. Iya. Juga dadang apa? Dadang apa gitu kan? Nggak ada. Kalau fajar, Ajar. ya artinya fajar yaitu apa? Cahaya Matahari. Cahaya gitu kan. Tapi mana coba cahaya enggak ada. Tadi gue lagi lihat. Nah, Nyalain dulu. iya. Oke gitu ya. Jadi Ustaz sesuai. Sesuai apa? Sesuai namanya. Amin. Amin. Antum juga insyaallah. Amin. Cemburu. Oke. Kalau ada berdoa kan? Hah? Kan ada berdoa tadi salah satunya menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah. Benar ya itu apa sebelum menyebut nama Allah itu apa sesudah bersolawat? Kapan pun kayak doa itu bebas, Maksudnya, bebas. Kalau saya baca itu ada badabnya menyebut nama Allah dulu, habis itu bersolawat. Itu benar nggak? Ada urutannya. Benar. Antum pun selawat juga menyebut nama Allah dulu. Ya kan? Allahumma sholli wa sallim, Allahumma Allahumma. Ah, Terus pas di tengah-tengah doa itu kita menyebut nama Allah lagi nggak apa-apa? enggak apa-apa. Boleh di akhir misalnya. Di akhir juga. Irhamni ya Allah. Boleh. Innaka antal ghafurur rahim. Boleh. Ya muqaddim ya mujib, Allahumma amin boleh. Tapi kalau adabnya, secara adabnya gimana? Maksudnya ada. Adab sih. Semua itu beradab. Nama menyebut nama Allah di awal di akhir beradab, cuman lebih baik di awal. Kalau saya di awal di akhir sih. Boleh di awal, di akhir nambah boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memang poin intinya di awal ya. Bagusnya di awal, lebih bagus. Cuma jangan sampai kita doa menyebut nama saja itu nggak boleh. Misalnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu nggak boleh. Nggak ada doanya. Maksudnya Iya. Atau Allah, Allah, Allah itu nggak boleh. 1000 kali. Sebagaimana misalnya antum dipanggil Dadang, Dadang, Dadang. Atau apa sih mau antum gitu kan? Iya. Walillahi matsal a'la, lebih Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, jadinya nanti kebid'ahan takut. Baik.